Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Adi Pratama dengan NIM 2315101078. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas UTS saya, yang dimana saya sudah menambahkan API-nya juga. Baik, di sini pertama kita membahas Out API Controller yang dimana terletak di app, di HTTP controls di API. Di sini ada use yang saya gunakan dari sini. Eh, ini adalah controller API dan kita memerlukan model user untuk mengambil data dari database destroy distro app. Lalu di sini ada eh, request validate yang dimana ini adalah sistem memeriksa input agar tidak kosong sebelum memeriksa database. Lalu di sini ada check credential yang dimana baris ini adalah pintu gerbang. Jika email password salah, akses akan ditolak dengan pesan error. Ini. Lalu setelah itu di sini, lalu di sini ada user, token dan delete, di mana delete ini untuk menjelaskan bahwa kita membersihkan sesi lama. Lalu sini ada token, mana untuk menjelaskan bahwa Laravel Kanku memberikan kunci digital atau token baru untuk user. Lalu untuk selanjutnya respon JSON, di mana eh, API ini mengirim token dan role apakah dia admin distro atau pelanggan ke aplikasi pemanggil. Selanjutnya di sini eh sini ada saat kita logout, kunci token tersebut dibuang sehingga tidak bisa dipakai lagi. Di sini kita akan mencoba langsung di Postman. Yang pertama get, di sini sukses. Lalu saya akan mencoba untuk post suatu barang. Oke, di sini coba kita tambah Arutala 6. Mungkin page-nya kita ganti dengan tiket raksaka di sini mungkin. Kita ganti aja. Tiket raksaka. Dia T1 FTR skor 2. Stoknya ada 10 misalnya. Satuannya picis. Pilih picis. Harganya 100.000. Metode untuk put kita punya post saja di sini. Kita coba post. Oke, kita coba lihat saja di Laravel. Kita refresh. Oke, nanti tiket raksaka, tapi gambarnya tidak muncul. Oke, tidak apa. Lalu kita coba metode untuk putnya. Karena post di sini. Kita ya harus ganti ke post. Coba ya. Oke, error. Karena di sini belum ada ID, coba kita tambah ID. Ini raksaka 2. Ini 125. Udah naik. Kita naikkan harganya. Oke, ini terubah seharusnya. Ya, raksaka 2 dan nah, untuk kita coba di delete. Kita delete apa tentang apa. Tas ID-nya sudah benar harus biar bisa mendelete ID tersebut. Sa barangnya sudah hilang seharusnya. Oke, hilang raksaka 2-nya. Nah, itu untuk postman-nya. Oke, setelah dari postman kita langsung ke dari outer control langsung ke barang kontrol. Oke, selanjutnya ada barang API control. Kontrol ini bertanggung jawab atas seluruh manajemen produk atau stok barang di distro app di database saya. Lalu mulai dari menampilkan katalog hingga pengelolaan data oleh admin. Langsung saya ke sini. Di sini ada fungsi indeks yang digunakan untuk mengambil semua daftar barang
Dan di sini saya bisa menambah fitur pencarian menggunakan query when. Jadi, jadi pengguna bisa mencari produk berdasarkan nama atau kode barang tertentu. Di mana pada fungsi store, pertama kita melakukan validasi ketat. Valid seperti nama, kode, stok, satuan, dan harga wajib diisi agar data di database tetap konsisten. Lalu, lalu untuk baris ini sangat penting. Di sini sistem mengecek apakah ada file gambar yang diunggah. Jika ada, gambar akan disimpan ke folder public, lalu ke upload, dan barang dengan nama unik yang digabungkan dengan timestamp. Lalu di sini sampai di sini, setelah data tersimpan ke database, API akan mengirim respon sukses dengan status 201 dalam kurung atau create. Lalu kita ke fungsi update. Jadi ya, di sini. Hmm. Nah, fungsi update hampir sama dengan store. Namun di sini kita memastikan bahwa kode underscore barang tetap unik kecuali untuk barang yang sedang diedit itu sendiri. Lalu di sini untuk file management, sebelum menggunakan sebelum mengunggah gambar, sistem akan menghapus file gambar lama dari server menggunakan file delete. Ini dilakukan agar penyimpanan server kita tidak penuh dengan sampah file foto yang sebelumnya diupload. Lalu kita akan ke destroy. Destroy di sini, di mana eh, fungsi destroy sama seperti proses update. Tetapi saat data barang dihapus dari database, file gambar fisik juga akan dihapus secara permanen dari folder server. Lalu di sini, setelah semua bersih, sistem memberikan respon bahwa barang tersebut telah berhasil dihapus dari inventory seperti tadi. Lalu kita next. Oke, setelah barang API controller, kita akan app PHP, di mana app PHP ini, file ini adalah jantung dari konfigurasi Laravel yang menyatukan pengaturan routing, middleware, dan penanganan error dalam satu tempat. Lalu di sini, di bagian with routing, kita mendaftarkan file rute aplikasi. Yang paling penting untuk tugas ini adalah baris API dir. Baris ini yang memastikan bahwa semua endpoint API yang kita buat di folder root dapat diakses oleh sistem. Kita pindah ke middleware, di mana pada bagian middleware ini saya mendaftarkan middleware alias saya membuat alias bernama admin yang merujuk pada admin middleware. Alias ini sangat penting karena digunakan di dalam file API.php untuk membatasi akses sehingga hanya pengguna dengan role admin yang bisa menambah atau menghapus stok barang di database distro ini dan juga bisa mengupdate database tersebut. Terakhir di sini eh, perintah create akan menjalankan semua konfigurasi tersebut dan membangun aplikasi distro app kita agar siap melayani request dari klien. Oke, setelah itu kita ke scantum.php, di mana eh, file ini yang saya konfigurasi adalah config/scantum.php. File ini mengatur bagaimana sistem keamanan token bekerja di destroy app kita. Dari sini kita di bagian localhost, di bagian Starful ini, saya memastikan domain seperti localhost dan satu ini dari localhost dan 127.0.0.1, dan seterusnya sudah terdaftar
Lalu pengaturan ini wajib ada agar API destroy bisa kita jalankan dan uji coba secara lokal di komputer kita menggunakan Postman, ya, menggunakan Postman atau browser tanpa diblokir oleh sistem. Lalu kita ke masa berlaku token expired. Di sini ada expired token. Lalu pada bagian expired ini nilainya di set ke 0. Artinya token akses pengguna destroy app tidak akan kadaluarsa secara otomatis berdasarkan waktu. Token hanya akan hangus jika pengguna melakukan logout yang memicu perintah hapus token di controller yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu ke keamanan tambahan. Di sini eh bagian middleware ini. Terakhir, di file ini juga mendaftarkan middleware standar Laravel untuk mengenkripsi cookies dan memvalidasi sesi, memastikan transaksi data barang di distro agar aman dari serangan luar. Oke, langsung saja kita ke migration. Nah, file ini adalah migration untuk tabel personal access token. Tabel ini adalah gudang penyimpanan untuk sebuah kunci atau token yang dihasilkan oleh Laravel Scantum saat pengguna distro melakukan login. Lalu di sini ada tabel mode. Eh, Poin paling penting di sini adalah baris tabel mode ini. Perintah ini membuat kolom khusus yang menghubungkan setiap token dengan pemiliknya, yaitu user, baik admin maupun user yang ada di database distro kita. Jadi sistem tahu token A milik siapa dan token B milik siapa agar tidak tertukar. Lalu kita ke penyimpanan token dan hak akses. Dari sini sampai sini. Di kolom token ini berfungsi menyimpan kode rahasia yang menjadi tiket untuk masuk pengguna. Sedangkan kolom baris ability disiapkan jika nanti kita ingin memeriksa hak akses spesifik. Misalnya token ini hanya boleh untuk melihat barang tetapi tidak boleh mengedit atau role user. Di sini langsung ke pelacakan aktivitas. Di sini ada juga kolom last use. Last use ini adalah kolom untuk keamanan distro app. Karena di sini mencatat kapan terakhir kali token tersebut dipakai. Dan ini membantu kita memantau aktivitas login pengguna. Jadi, setiap kali kode user create token, baik, setelah itu kita ke yang terakhir yaitu api.php. Eh, saya akan menjelaskan file .php ini, app.api ini, file ini mengatur semua rute API untuk destroy app dan mengidentifikasi sistem keamanan serta hak akses pengguna. Lalu kita langsung saya ke login di sini. Ini kan di mana pertama ada rute login. Rute ini bersifat publik, artinya siapapun bisa mengakses untuk mendapatkan token. Rute ini terhubung dengan out API control di sini. Yang sudah kita bahas tadi. Di sini. Lalu kita ke scansum akses yang ada di sini. Saya menggunakan minware out scantum semua rute yang berada di dalam grup ini bersifat terproteksi, artinya pengguna harus menyertakan token yang valid untuk bisa melihat katalog atau barang distro. Lalu untuk hak akses katalog yang pertama di sini, di dalam grup ini, rute get untuk melihat daftar barang dan detail barang bisa diakses oleh semua pengguna yang sudah login, baik itu pelanggan biasa atau admin. Lalu ke minware khusus admin di sini sampai di sini semuanya. Terakhir ini saya menambahkan lapisan keamanan tambahan yaitu minware can is admin. Rute ini menambah barang, mengubah barang post atau mengubah data put dan menghapus barang atau delete. Hanya bisa diakses oleh pengguna dengan role admin
Jika pengguna biasa mencoba mengakses rute ini, sistem akan menolak secara otomatis. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangannya. Saya aturkan para Santi. Om Santi 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 Om.